Langsung aja dimulai ya. Apa? Ya, Ustaz, silakan. Langsung dimulai atau ada yang membuka atau seperti apa? Langsung aja, Ustaz. Langsung. Ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi ala man atamma ni'amahu. Alhamdulillahi baril jawad alladhi jallat ni'amahu an sa'ib al-a'dad al-mani bil lutfi wal ihsan al-hadi ila sabil ar-rusad al-mutawaffiq lit-tafaqquh fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa azkahu wa ashmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat singkat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah karunia besar, karunia iman, kesehatan, dan mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa ataupun terkena musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat musibah yang sedang melanda negeri kita ini, terutama negeri Indonesia ini, dan Allah berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, dan Allah kuatkan iman-iman kita dalam menghadapi ujian demi ujian pada saat ini. Ikhwatillah, jamaah kajian ilmu ya, kajian ilmu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah hadirkan limpahan rahmat dan berkah kepada kita semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini ya, seorang sangat membutuhkan sebuah bimbingan dalam kehidupannya, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, baik itu dalam kehidupan bernegara, baik itu dalam kehidupan bertetangga, baik itu dalam bermuamalah dengan siapapun, bahkan dengan orang yang dengan sesuatu yang tidak berakal sampai yang berakal. Semuanya itu butuh tuntunan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Quran bagi siapapun yang mengikuti tuntunan ini jelas tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima la tadillu abada. Saya telah tinggalkan dua perkara di mana ketika kalian semuanya, kita semua di sini berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnat Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya setiap peradaban yang luar biasa itu pasti tidak lepas dari sebuah generasi juga yang sangat luar biasa. Di mana kita tahu bahwasanya generasi yang paling bagus adalah generasi di mana
saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, dan saat itu setelah itu baru generasi sahabat, thumma yalawnahum kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang dibawa bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi yang luar biasa dahsyatnya, di mana kita tahu bahwasanya langsung wahyu yang membimbing mereka, Al-Quran turun kepada mereka, di mana kita tahu adalah di dalam Al-Quran banyak sekali hikmah-hikmah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi generasi Rabbani, yaitu generasi yang memiliki akhlak seperti akhlak Al-Quran, seperti akhlak yang tertera dalam Al-Quran. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika para sahabat bertanya terkait akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami beliau mengatakan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Sungguh bahwasanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sehingga dengan akhlak Al-Quran inilah Allah hadirkan pujian yang sangat luar biasa dalam Al-Quran, surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya sungguh engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Bagi siapapun yang berperangai dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dengan berakhlak dengan Al-Quran, maka jelas akan menjadi orang terbaik daripada orang-orang yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ketika seseorang itu ingin menjadi orang yang terbaik di antara yang lainnya, maka harus mampu menghadirkan akhlak Al-Quran dalam dirinya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bayangkan, kita bisa lihat pengaruh Al-Quran terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya pada makhluk Allah, pada waktu diturunkan Al-Quran, di situ memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kita bisa kutip perkataan salah satu ulama yang mengatakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Allah jadikan malaikat Jibril ini min khairil malaikah, sayyidul malaikah, sebab Al-Quran. Kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jadikan baginda kita ini menjadi khairul khalq, ya, jadi manusia terbaik sebab Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Allah singgung dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, bahwasanya kita ini adalah umat terbaik dari umat-umat sebelumnya. Sebab apa? Sebab adanya Al-Quran ini. Kemudian hadir saat Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran ini di malam di bulan Ramadan, dan Allah jadikan bulan ini menjadi bulan terbaik daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah turunkan Al-Quran ini di malam dari salah satu malam bulan Ramadan yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah jadikan malam ini menjadi malam terbaik, khairum min alfi syahr, daripada alfu syahrin, daripada 1000 bulan. Masya Allah, sebegitu agungnya pengaruh Al-Quran terhadap makhluk, tidak hanya kepada makhluk, pada tempat di mana diturunkan Al-Quran, kepada waktu di mana diturunkan Al-Quran. Subhanallah, Allah jadikan semua yang tersentuh dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang terbaik
Dan kita tahu tempat diturunkannya Al-Quran kalau nggak Makkah ya Madinah gitu ya. Kalau nggak Makkah, Madinah. Akhirnya ada dalam ulumul Quran, di situ ada pembagian ilmu terkait nuzulul Quran Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Subhanallah, Allah jadikan dua tempat ini menjadi tempat terbaik di muka bumi ini. Allahu Akbar. Itulah pengaruh Al-Quran. Terus bagaimana kalau seandainya Al-Quran ini turun berada dalam diri kita, kemudian memberikan pengaruh pada nilai-nilai kebiasaan kita sehari-hari. Bayangkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan diri kita menjadi orang terbaik, mungkin di keluarga kita, atau mungkin di lingkungan kita, atau mungkin di negara itu sendiri, di sebuah negara itu sendiri. Sebab apa? Al-Quran. Subhanallah. Rasulullah SAW sendiri ketika terjadi peperangan, ketika melakukan pembuka al-futuhat ya, terhadap berbagai tempat, dan di situ ketika ada syahid seorang ahlul Quran, bagaimana Rasulullah memperlakukannya. Dahulukan dulu orang yang menghafal Al-Quran. Dahulukan dulu orang yang menghafal Al-Quran, pendam dulu dia. Masya Allah. Seperti itu muamalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang mencintai Al-Quran, mereka yang mau berangai berakhlak seperti Al-Quran, dan mereka yang mau mengamalkan Al-Quran. Apabila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi Al-Quran, Qurani, kita bisa menengok bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat menjadi generasi Qurani juga, di mana kita bisa lihat bagaimana cara Rasulullah SAW mencetak generasi Qurani dari kalangan sahabat. Kita bisa kutip dari perkataan sahabat Al-Jalil Al-Karim Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna la natajawaz 10 ayat hatta nata'allamuha wa na'malu biha. Jadi dulu kita ketika belajar Al-Quran itu tidak lebih dari 10 ayat. Hatta nata'allamuha wa na'malu biha. Sehingga kita bisa mempelajarinya dan mengamalkan ayat tersebut. Wa na'lamu halalaha wa haramaha fa utina al-ilma wal amala. Kemudian kita mengetahui bagaimana ini halal, bagaimana ini haram. Tidak hanya tahu tentang halal haram saja, tetapi fa'utinal ilma wal amala. Kita diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari ilmunya dan untuk mengaplikasikan 10 ayat yang dipelajari oleh para sahabat tersebut. Subhanallah. Terus bagaimana kita bandingkan dengan generasi sekarang? Ini ada sebuah riwayat yang disampaikan juga oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, bahwasanya beliau memberikan sebuah gambaran terkait umat setelah umat Nabi Muhammad, umat sahabat ya, zamannya sahabat. Bayangkan saat itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna sawba alaina hifdha al-fadil Quran. Sungguh dulu kita itu kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Wasahula alaina al-amalu bihi. Tetapi Allah anugerahkan kepada kami untuk kemudahan dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Wa inna man ba'dana yashulu alaihim hafdzal Quran. Dan sungguh orang yang nanti setelah kami ini, mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Walakin wa yas'ubu alaihimul amala bihi.
Akan tetapi bayangkan, tetapi mereka akan sulit untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini. Kita bisa introspeksi, kita bisa selaraskan ini keadaan zaman sekarang dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena sahabat Ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang memang menjadi rujukan dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, pada siapa kita bertanya terkait Al-Quran selain kepadamu wahai ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, salah satunya adalah kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi problem kita saat ini adalah kita diberikan kesulitan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tapi mudah sekali kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Ya, ini menjadi problem yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena jelas, kalau hanya sekedar hafal, kalau hanya sekedar membaca, semuanya bisa. Tetapi untuk mengamalkan inilah yang menjadi poin penting dalam diturunkannya Al-Quran ini. Dalam Al-Quran sendiri diterangkan alladzina atainahumul kitaba, ya, alladzina atainahumul kitaba wa yatlunahu haqqa tilawatih, ya, wa yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, mereka yang kita datangkan Al-Quran, yang kita berikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan membaca sebenar-benarnya. Di sini para mufassir sepakat qiraatul haq, membaca dengan benar adalah ittiba'. Ya. Di situ disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir. Di situ ada perkataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perkataan mufassir besar yaitu Mujahid, Imam Mujahid dan Ikrimah. Mereka mengatakan yattabi'una haqqa ittiba'i, yaitu yattabi'una, mengikuti apa yang menjadi kandungan Al-Quran, haqqa ittiba'i, melaksanakan apa yang menjadi perintah Al-Quran, haqqa ittiba'i, dengan sebenar-benarnya. Ya. Au ya'maluna bi haqqa 'amali, ya, melakukan Al-Quran dengan benar-benarnya, ya. Atau yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, walladzi nafsi biyadihi inna haqqa tilawatihi ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalahu Allahu wa la yuharriful kalima an mawadhi'ihi wa la yata'awwalu minhu syai'an ghayra ta'wilihi. Yang dimaksud mengikuti atau mengamalkan Al-Quran adalah, membaca Al-Quran adalah mengharamkan apa yang menjadi keharaman dalam Al-Quran dan menghalalkan apa yang menjadi kehalalan dalam Al-Quran. Jadi kita bisa lihat bagaimana generasi para sahabat ketika mereka turun ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Salah satu konteksnya adalah ketika dalam pengharaman al-khamr, ya, pengharaman al-khamr. Ya. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini turun kepada kita bukan dengan jumlatan wahidah, tetapi mufarraqan, ya, nujuman, bertahap. Jadi bertahap turunnya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para sahabat untuk bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Salah satunya adalah hikmahnya dalam mengharamkan sesuatu yang menjadi tradisi yang sangat mengental di masyarakat saat itu. Saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sudah memiliki tradisi meminum minuman khamr yang memabukkan.
sampai pada suatu ketika ada salah satu sahabat yang minum khamar, minum minuman yang memabukkan, kemudian dia sholat, kemudian dia membaca surat surat Al-Kafirun dan tidak selesai, terbolak-balik. Akhirnya turunlah ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Akhirnya apa? Para sahabat langsung ketika ada turun ayat ini, kemudian dia jauh-jauh ketika ingin meminum minuman ini. Tetapi ketika turun ayat pengharaman terkait khamar ini, bayangkan apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan adalah langsung mengalirkan seluruh khamar ke jalanan-jalanan Madinah, sehingga diriwayatkan saat ini jalanan Madinah penuh dengan air khamar. Masya Allah. Bayangkan tradisi yang sudah melekat kuat di kalangan para sahabat bisa hancur lebur dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merubah peradaban saat itu, dari peradaban mabuk-mabukan menjadi peradaban yang suci dari hal-hal yang memabukkan. Masya Allah. Dalam Al-Quran sendiri terangkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kalian, adalah kitab yang berkah, ya, wattaqullaha la'allakum turhamun, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Jadi Al-Quran disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur, cahaya, ya, cahaya bagi siapapun yang mau mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya dia telah memberikan cahaya kepada dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Itulah generasi-generasi Al-Quran saat itu. Jadi para sahabat ketika turun Al-Quran kepada mereka langsung mengaplikasikan itu ala amalu bihi, ya, mengaplikasikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi generasi saat itu adalah generasi Qur'ani, di mana mereka langsung diajarkan oleh Allah dengan akhlak Al-Quran. Dan sekarang kita yang menjadi permasalahan seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sa'uba 'alaina al-'amalu bih. Ya, jadi generasi sekarang, generasi kita setelah generasi Khulafaur Rasyidin, itu yang paling harus diperhatikan adalah generasi yang sulit untuk untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tapi untuk menghafalkannya mudah. Ya. Cacat yang terakhir ini, ya, cacat tidak bisa mengamalkan Al-Quran ini, sulit untuk mengamalkan Al-Quran ini adalah cacat yang sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Tidak ada faedahnya ketika Al-Quran itu kita hafal, kita baca, akan tetapi kita sendiri tidak mengerti apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran itu. Bayangkan dalam dalam satu ayat disebutkan, ya, di situ ada yahmiluna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bahwasanya dalam ayat itu keledai tersesat padahal dia membawa kitab yang ada di punggungnya. Ya. Orang tersesat, ya. Jadi keledai ini tersesat, tetap padahal dia kok bisa tersesat padahal dia sedang membawa Al-Quran yang ada di punggungnya. Karena apa? Karena ada mulfahmi, karena tidak adanya kefahaman kita terhadap Al-Quran. Karena apa? Karena ada amal, karena tidak ada pengamalan kita terhadap Al-Quran.
generasi Quran ini yang paling terpenting memiliki sifat al-alimu bil Quran wal amilu bil Quran. Ya. Al-alimu bil Quran wal amilu bil Quran. Dia paham terkait Al-Quran, dia juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran itu sendiri, sehingga bisa menjadi khairukum wa anfa'uhum linnas, sehingga menjadi orang yang paling terbaik dan orang yang paling bermanfaat bagi orang sekitarnya. Itulah ahlul Quran. Ahlul Quran pada zaman sahabat mampu membebaskan mampu membebaskan wilayah-wilayah yang diduduki oleh kafir Quraisy, salah satunya Mekah saat itu ya. Kemudian generasi sahabat mampu memperluas jaringan, memperluas kekuasaan Islam hingga sampai ke Asyam dan lain sebagainya. Masya Allah. Itulah ketika ahlul Quran berada dalam sebuah bumi, maka Allah akan berikan berada di sebuah tempat, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada mereka. Salah satu dari keutamaan menjadi generasi ahlul Quran adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memuji terkait ahlul Quran ini. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamah bil Quran wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tahajjani an sahibihima. Besok akan didatangkan ahlul Quran ini, generasi Quran ini, yaitu bersama Al-Quran yang dibawanya, yang dihafalnya, yang diamalkannya, dan disinilah nanti dia akan diselamatkan, akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, syafi'an li ahli Al-Quran, syafi'an li jailil Quran. Jadi memberikan syafaat kepada jailul Quran, kepada generasi Qurani. Untuk menjadi generasi Qurani, maka kita harus memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita belajar ulumul Quran, maka para ulama membagi poin-poin dalam pembelajaran ulumul Quran, poin-poin yang diajarkan dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah At-Tauhid. Yang kedua adalah Al-Ahkam. Yang ketiga adalah At-Tadhkir. At-Tauhid wal Ahkam wal Tadhkir. Ini bisa dicari dalam kitab Al-Burhan ataupun Al-Itqan. Di situ disebutkan sama. Dan mungkin ada pendapat lain, tapi pendapat yang pertama kali disebutkan oleh para ulama adalah pendapat ini. Jadi 3 hal inilah yang menjadi isi kandungan dari Al-Quran tersebut. At-Tauhid, kemudian Al-Ahkam, kemudian ada Tadhkir. Apa itu At-Tauhid? Yaitu salimul aqidah. Bagaimana generasi itu bisa terselamatkan akidahnya. Seperti apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran, pertama kali ayat yang turun adalah surat Al-Alaq. Ya. Di mana ayat itu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi kita harus mengetahui siapa kita, apakah kita seorang hamba atau seperti apa. Kita harus tahu Khalik kita siapa.
khalaqal insana min 'alaq. Dan kita tahu bahwasanya kita diciptakan dari apa. Dan untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi at-tauhid. Dan kita tahu bahwasanya generasi-generasi yang berada di minasabiqin al-awwalin di Mekah semuanya lebih dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait taqwiyatul aqidah, penguatan akidah, pemberantasan syirik. Pemberantasan syirik dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Makkah. Jadi makanya surat-surat Makkiyah itu memiliki ciri khas yaitu terkait keimanan, salimul aqidah, taqwiyatul aqidah dan lain sebagainya. Baru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan sahabat siap untuk digembleng dengan perintah-perintah Allah, yaitu al-ahkam. Jadi Madaniyah lebih terkenal dengan adanya ahkam di situ. Ahkamul bai', ya, ahkam terkait haramul khamar, haramul riba, tahrimul riba, tahrimul khamar. Kemudian yas'alunaka 'anil mahid. Semuanya ini merupakan ciri khas ayat yang turun di Madinah, yaitu terkait ahkam. Jadi begitulah proses pendidikan umat saat itu. Dikuatkan imannya, kemudian baru penerapan al-ahkamnya, an-nahyu, al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Baru adanya at-tazkir. Jadi at-tazkir ini bisa merupakan al-khabar amma salaf wal khabar anil mustaqbal. Jadi at-tazkir ini adalah peringatan ya, bisa terkait al-jannah wan nar ya. Kemudian terkait kabar-kabar zaman dahulu, al-qisas ya, al-qasas maaf ya. Kemudian terkait kabar yang akan datang ya. Bagaimana? Agar apa? Agar umat-umat ini ketika mereka menjalankan syariat ini, mereka selalu diberikan peringatan agar tidak at-tafrid wal ifrat ya, agar tidak berlebih-lebihan ataupun sampai mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi generasi Al-Qur'an harus memiliki 3 sifat ini. Harus memahami 3 hal inti poin dalam Al-Qur'an ini. Pertama adalah Al-Qur'an menanamkan at-tauhid ya. Al-Qur'an menanamkan tauhid ya. Kemudian Al-Qur'an menanamkan al-ahkam, kemudian at-tazkir. Seperti ini ya. 3 hal ini harus benar-benar terpatri dalam diri kita. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya al-Fatihatu ummul Quran. Al-Fatihah merupakan intisari dari Al-Qur'an itu. Benar adanya. Karena apa? Di situ terkandung 3 poin yang saya sebutkan tadi. Dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Di sini adalah penanaman tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan tu'addul basmalah min ayatil Quran, min al-Fatihah. Ada yang mengatakan basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang tidak. Ya, tapi hal itu tidak perlu kita perpanjang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya. Ini merupakan tauhid. Jadi pujian kita kepada Allah, Rabbul alamin. Ya, yang mengatur seluruh alam ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, yang
menguasai hari pembalasan. Ini adalah tauhid. Ini adalah isi dari tauhid itu sendiri. Yang selanjutnya al-ahkam. Dalam surat Al-Fatihah juga terkandung al-ahkam. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ahkam maksudnya adalah ibadah. Al-ahkam maksudnya adalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian at-tazkir, peringatan. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berikan contoh generasi-generasi yang berjalan di atas keimanan, generasi-generasi yang berjalan di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan juga contoh lagi generasi yang Allah sesatkan, ya, yang sesat ya. Kemudian generasi yang Allah berikan kemarahan di situ, yaitu Nasara dan Yahudi. Jadi kita sebagai alimul Qur'an, generasi Qur'ani harus benar-benar memiliki 3 hal ini. Ya. Memahami 3 hal ini. Pertama tauhidnya kuat, ya. Kemudian pengamalan ibadahnya juga kuat. Kemudian untuk menguatkan itu, maka kita selalu membaca al-qasas, cerita-cerita zaman dahulu. Agar apa? Linustabbita bihi fuadana. Agar apa? Hati kita ini kuat dalam mengamalkan syariat-syariat Islam. Karena pasti akan ada ujian, apalagi di masa-masa sekarang. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alqab, memberikan laqab kepada generasi Qur'ani ini. Ya. Kemudian menyebutkan sifat-sifatnya. Ya. Ada sekitar 6 sebutan terhadap generasi Qur'ani ini. Ya. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hamilul Qur'an. Hamilul Qur'an. Ya. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu bisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi'an." Ya. Salah satu dari memuliakan Allah adalah memuliakan ahlul Qur'an. Mereka memiliki sifat ghairal ghali fihi wal jafi'an. Ya. Di mana kita muliakan, tidak boleh kita memuliakan terlalu berlebihan dan tidak boleh kita sampai menghinakannya. Ya. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Ta'allamu kitaballah, ta'arrafu bihi wa'malu bihi takunu min ahli." Ya. Jadi untuk menjadi hamil Quran, generasi Qur'ani ini harus melakukan pengamalan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan kata ini, wa hamlatul Quran humul amiluna bi ahkamihi wa halalihi wa haramihi wal amiluna bima fihi. Ya. Sungguh generasi Al-Quran itu adalah mereka, ya, yang mengamalkan isi kandungan hukum-hukum Al-Quran, baik itu halal dan haramnya, ya, diamalkan semuanya. Ya. Kemudian Imam Al-Manawi juga menyebutkan, ay habatatul Quran ad-dhahri qalbin al-amiluna bima fihi wal waqifuna 'inda hududihi wa rusumihi al-amiruna bima amara bihi nahuna amma nahaan. Jadi orang yang hakikatnya orang yang hafal Al-Quran di luar kepala adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Intinya itu. Jadi salah satu laqab yang diberikan julukan Rasulullah kepada para generasi Qur'ani adalah hamilul Quran.
Yang selanjutnya adalah sahibul Quran. Ya, sahibul Quran. Masyhur hadisnya. Yuqalu li sahibul Quran, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibul Quran. Ya, dikatakan kepada sahibul Quran, generasi Qurani, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, wal qira'atu huna al-'amalu bi. Ya. Jadi dikatakan kepada mereka yang memiliki Al-Quran, yang merupakan hamil Quran, yang hafal Al-Quran, ya, bacalah dan meningkatlah sesuai dengan ayat yang kau hafal dan kau amalkan. Jadi inti dari menjadi generasi Quran adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian ada lagi sebutan yang lainnya, yaitu ahlul Quran. Ya, ahlul Quran. Tadi seperti yang saya sebutkan, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahluhu, ay ahlul Quran. Ya. Kemudian ahlullah. Jadi ada sebutan untuk generasi Qur'ani sebagai ahlullah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlaini minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua keluarga di muka bumi ini. Ya. Faqila, ditanya oleh Rasulullah, ditanya siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ahlul Quran. Di antara mereka adalah ahlul Quran wa khassatuh. Dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi subhanallah ya, ini menjadi motivasi kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran, untuk bisa terutama adalah untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Yang selanjutnya adalah hafizul Quran. Ya, ada hafizul Quran juga. Ya, kemudian ada juga al-qari. Ya, al-qari. Ya, yaitu orang yang, kalau dalam bahasa kita, qari itu orang yang mampu membaca dengan indah. Tapi dalam bahasa Al-Quran beda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis Imran ibn Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dhuhra faja'ala rajulun yaqra'u khalfahu bismi bisabbahi ismi rabbikal a'la. Ya, sabbih isma rabbikal a'la. Falamma sarafa qala ayyukum qara'a ayyukumul qari, faqala rajulun ana, faqala fadlantu anna ba'dakum khalijainaha. Jadi al-qari'ul Quran. Qurra itu bagian dari nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk para generasi Al-Quran. Ya. Subhanallah ya. Adapun untuk membentuk generasi Qurani, kita harus mencontoh para sahabat, mencontoh para tabi'in, bagaimana mereka dididik untuk menjadi generasi Quran. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwasanya generasi sekarang tidak akan bisa menjadi generasi emas kecuali mereka dididik seperti generasi-generasi zaman dahulu, sehingga mereka mendapatkan peradaban yang sangat luar biasa. Jadi harus dididik seperti generasi zaman dahulu. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang mulai bergeliat orang-orang yang mencintai Al-Quran. Tinggal PR kita adalah menjadikan mereka al-amilu bil Quran, menjadikan mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Caranya bagaimana? Cara dengan tadarruj. Dengan cara apa? Dengan cara bertahap. Pertama, akidah mereka kita kuatkan, ya, akidahnya dikuatkan. Sejak kecil ditanamkan akidahnya, ya, sambil dia hafalkan Al-Quran nggak masalah. Ya. Kemudian setelah akidahnya kuat, baru al-ahkam, dikenalkan terkait hukum Allah, dan mereka diajarkan sedikit demi sedikit untuk mengamalkan hukum Allah. Ya.
bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait bagaimana kita mengajarkan generasi Qur'an untuk bisa menunaikan sholat di umur ya 7 tahun. Perintahkan mereka untuk menunaikan sholat, dan pukullah ketika belum melakukan sholat di saat 10 tahun itu. Bertahap. Kita tahu pada zaman tabi'in ya, salah satunya adalah pada zaman Imam Malik ya. Di situ ada Imam Malik, pasti di situ juga ada Imam Asy-Syafi'i. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i di waktu kecilnya mampu menuntaskan Al-Quran terlebih dahulu ya. Kemudian Imam An-Nawawi ya juga sewaktu kecilnya juga menyelesaikan Al-Quran. Dan Imam Malik memberikan syarat kepada siapapun yang ingin berguru kepada beliau harus hafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah ya. Nah, sekarang muncul sebuah lembaga-lembaga yang termasuk di Kutab Imam Asy-Syafi'i di sini juga. Salah satunya pedomannya adalah menanamkan tahfidzul Quran dan juga memahamkan terkait al-amalu bil Quran. Mendidik dengan akhlak Al-Quran. Masya Allah. Seperti inilah cara kita menghadirkan Al-Quran itu menjadi akhlak bagi diri kita sendiri dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya, terkait sedikit ulasan bagaimana kita mencetak generasi Quran ini. Ya, setidaknya 3 hal yang tadi saya katakan, poin yang terpenting untuk menjadi generasi Al-Quran adalah al-alimu bihi wal amilu bihi. Jadi harus mengetahui isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Bagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kunna la natajawazu asra ayat hatta nata'allamuha wa na'malu biha. Jadi dulu kita para sahabat itu kita belajar Al-Quran itu enggak banyak-banyak ya. Enggak banyak-banyak. Jadi cukup 10 ayat ya, cukup 10 ayat kita pelajari, kemudian kita amalkan. Kita pelajari, kita amalkan. Kita pelajari, kita amalkan. Sehingga muncullah generasi Ibnu Mas'ud, generasi Zaid bin Sabit ya, generasi Zaid bin Harithah ya, kemudian sosok Ibnu Abbas radhiyallahu an sebagai terjemahan Al-Quran yang menjadi benteng terkuat untuk membela untuk membentengi akidah umat Islam yang saat itu sedang diguncang dengan fitnah yang sangat luar biasa di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi Ahlul Quran inilah yang menjadi benteng pertama kali yang diminta oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, khalifah keempat, untuk melawan orang-orang Khawarij saat itu. Mereka tidak dilawan dulu dengan peperangan, tapi mereka kirimkan sahabat Abdullah bin Abbas untuk apa? Untuk mendebat mereka terkait Al-Quran, terkait salah paham mereka terhadap Al-Quran. Jadi peran generasi Quran saat itu sangat vital sekali. Bahkan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu terpaksa harus mengumpulkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab banyaknya para sahabat yang sebagai penghafal Al-Quran gugur saat memerangi kaum murtad saat itu. Dibujuk sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya karena pentingnya Al-Quran ini dibukukanlah menjadi satu. Sebelumnya karena terpecah-pecah ya. Sebelumnya karena terpecah-pecah di tempat-tempat yang lainnya. Inilah bagian dari sekilas terkait bagaimana kita mendidik generasi Al-Quran. 3 hal yang harus kita didik, yaitu pertama at-tauhid, kemudian penanaman pengamalan terhadap hukum-hukum Allah, kemudian kita ajarkan mereka terkait kisah
hikmah kepada generasi-generasi kita agar mencontoh bagaimana keteguhan generasi-generasi zaman dahulu dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Dan sekarang kita masuk dalam zaman yang sangat begitu luar biasa fitnahnya, dan kita harus kembalikan lagi semuanya kepada Al-Qur'an was sunnah wa fahmi salafil ummah. Jadi Al-Quran dan sunnah, dan bagaimana para ulama memahami keduanya ini agar apa? Agar kita abdu 'alaiha bin nawajid, mampu untuk memegang teguh walaupun hanya dengan menggunakan gigi geraham. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita sepertinya masuk pada zaman di mana jumlah kuantitas umat Islam sangat besar sekali, tapi kualitasnya naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu selaras apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW min ilmin nubuwah. Yang beliau mengatakan, sayati zaman, akan datang sebuah zaman di mana kalian itu bagikan buih, ya, yang diterjang angin ke kanan ke kiri ikut. Nah, kemudian para sahabat bertanya, awi min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu kita sedikit wahai Rasulullah? Tidak. Tapi kalian itu bagikan buih karena apa? Karena beberapa penyakit hubbul dunya wa karahiyatul mautnya. Jadi hubbud dunya dan karahiyatul maut ini harus kita hapuskan dengan tauhid yang sangat kuat. Jadi taqwiyatul aqidah wa salimul aqidah harus kita tanamkan kepada generasi Qur'ani sekarang agar apa? Agar mereka tidak lagi menjadi budak-budak uang ataupun budak-budak manusia, tapi murni menjadi ibadullah sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu al-azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Silakan kalau memang nanti ada yang mau didiskusikan terkait tema mencetak generasi Quran ini. Tafadhol. Baik, dipersilakan pada Bapak, Ibu jika ada pertanyaan. Bisa disampaikan langsung atau ditulis lewat komen. Ada yang perlu didiskusikan? Apa yang ingin bertanya langsung bisa di unmute. Atau bisa lewat pesan. Ya, ada pesan satu ya. Waalaikumsalam dari Ummu Adam. Tafadhal. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhal, terkait tema mencetak generasi Qur'ani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Ini dengan Bu Fitri. Nggih, Bunda Fitri, tafadhali. Kalau kita lihat anak-anak kita memang sudah banyak yang
tahfidz ya, misalnya di sekolah-sekolah MBS, di sekolah-sekolah boarding school. Mereka sudah banyak sekali yang sudah tahfidz, tapi pemahaman mereka kadang-kadang yang memang kurang ya. Jadi mereka hanya hafal Al-Quran gitu, tapi mereka tidak paham. Karena memang kebanyakan sekolah-sekolah itu kan hanya sampai pada tingkat SMA. Lalu kiat-kiat apa yang seharusnya dilakukan pada saat sedini mungkin ya, anak-anak itu dari mulai SMP sampai SMA itu benar-benar dipahamkan apa yang harus, bagaimana kandungan Al-Quran, bagaimana pemahamannya. Jadi mereka nanti semakin dewasa, semakin besar, kadang-kadang kalau dia sudah di perguruan tinggi, kadang-kadang sudah nggak berdekatan lagi dengan Al-Quran misalnya, karena ilmu yang dia tempuh itu ilmu sudah bermacam-macam lah maksudnya. Akhirnya anak-anak itu bisa agak-agak lupa. Jadi mohon, bagaimana seharusnya sekolah-sekolah itu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak itu bukan hanya sekedar mereka bisa membaca, pandai membaca, bisa menghafalkan, tetapi juga pemahaman anak-anak itu sedini mungkin. Itu aja Ustaz, mohon penjelasan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Fikda terkait pertanyaannya. Bagaimana menanamkan pemahaman Al-Quran sedini mungkin ya? Karena banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah menerapkan sistem pembelajaran Al-Quran, terutama di hafalannya, tahsin dan hafalannya, tapi masih ada sisi minusnya, yaitu dalam mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, disinilah yang menjadi poin kita, yaitu al-amalu bihi, yaitu pengamalan itu sendiri ya, pengamalan itu sendiri. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sering menyinggung kita terkait bagaimana kita kenapa kalian, bukankah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Maukah kalian mentadabburi Al-Quran? Afala ta'qilun dan lain sebagainya. Itu menyinggung kita terkait kenapa kita tidak mau mentadabburi Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai dengan kondisi kita sendiri. Misalnya dalam thalabul ilmi di sini diterangkan ayat-ayat Al-Quran terkait masalah thalabul ilmi, fadilatul thalabul ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Di mana di situ dalam Al-Quran ada Al-Qurannya, ayat Al-Qurannya. Jadi Al-Quran itu sebagai langsung mengenal dalam aktivitas mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Turunnya Al-Quran, kemudian diturunkannya Al-Quran, mereka pun mengamalkannya. Jadi misalnya dalam konteks thalabul ilmi kecil ya, kita pahamkan mereka terkait pentingnya thalabul ilmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama al-alim di sini. Di al-alim itu memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi di sini nanti akan masuk lagi ketika nanti dia di SMP misalnya belajar terkait bahasa Al-Quran ya. Bahasa Arab pasti ya ditanamkan itu pembelajaran terkait bahasa Arab. Di situ pelan-pelan dikenalkan terkait pemahaman isi kandungan Al-Quran beserta tafsirnya ya. Bagaimana para ulama mentafsirkan itu. Dengan cara apa? Dengan tadabbur juga. Ya, dengan tadabbur Al-Quran. Misalnya dalam konteks ilmu ar-riyadhiyah ataupun ilmu IPA gitu kan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan terkait masalah alam ini gitu, alam semesta ini, baik itu gunung. Al-Quran ada enggak ayat tentang gunung? Ada. Afala yanzuruna ila sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi kan ayat terkait masalah alam ya, terkait alam, baik itu gunung, langit dan bumi. Ini kita kembalikan kepada Al-Quran. Jadi apapun yang berkaitan dengan ilmu ilmu keumuman yang menurut pandangan kita langsung hubungkan dengan Al-Quran. Misalnya dalam biologi juga ya, dalam biologi misalnya
kita kembalikan kepada surat Al-Mu'minun misalnya, kan? Di situ diterangkan bagaimana proses dari dia lahir, dari Allah menciptakan dari sebuah dari sperma dan lain sebagainya sampai Allah berikan baju kulit seperti kita ini. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi materi yang disampaikan kita masukin ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan dengan materi tersebut. Jadi mereka keluar dari sekolah itu sudah memahami, oh ini dalam Al-Quran ada, ini dalam Al-Quran ada. Akhirnya apa? Akhirnya dengan tadabbur Al-Quran ini keimanan mereka semakin hari semakin kuat juga. Begitu juga nanti ketika dia nyampe di bangku perkuliahan, apalagi ya belajar terkait ya, dengan lingkungan, dengan takhasus takhasus dalam bidang kedokteran. Dalam Al-Quran ada kedokteran juga, ada kedokteran. Di situ disebutkan madu sebagai penyembuh. Ini adalah ilmu kedokteran, dimana kalau itu diteliti sangat luar biasa dasarnya. Ataupun nanti bidang pertambangan ada. Bahkan di surat Al-Quran, di salah satu nama surat Al-Quran ada namanya Al-Hadid, ya. Atau terkait masalah sosial, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan soal masalah sosial di dalam Al-Quran. Keluarga Imran, kemudian keluarga Yusuf, ya, sangat luar biasa lengkapnya di situ. Jadi disitulah kita bisa masuk untuk bisa mendidik mereka. Kita kenalkan mereka terkait kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kita kenalkan mereka terkait kisah keluarga Imran dan lain sebagainya, ya. Dengan sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Dengan saat belajar kita masukin ayat-ayat Al-Quran, kita koneksikan, irtibat, ya, asosiasikan, ya, apa yang menjadi pembelajaran mereka dengan Al-Quran, sehingga dikit-dikit kembalinya Quran, dikit-dikit kembalinya Quran. Inilah yang feeling ini yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Ya. Oh, mau menyakiti anak orang lain nih, ingat, Pak, jangan sampai engkau menyakiti orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, gitu kan, seperti itu. Kemudian kalau ingin menggibah, ingat, fala yaghtab ba'dukum ba'dha, kan gitu. Jadi apa yang mereka lakukan dalam amalan sehari-hari kita kaitkan dengan Al-Quran, apalagi mereka sudah memiliki bekal Al-Quran itu, bahkan akan lebih mudah, gitu. Bahkan akan lebih mudah. Disinilah peran lembaga untuk bisa menerapkan metode ini, ya, memasukkan akhlak-akhlak Al-Quran dalam penerapan pembentukan karakter mereka di saat mereka belajar di lembaga-lembaga seperti ini, ya, Ibu Fitri, ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi mereka. Mereka harus belajar ngeplek dengan Al-Quran langsung, ya, tapi sesuaikan, masukkan Al-Quran sedikit demi sedikit, tahap bertahap. Karena Rasulullah SAW ketika diturunkan Al-Quran juga sama, bertahap, ya, bertahap. Pengharaman khamar juga bertahap, pengharaman riba juga bertahap, dan lain sebagainya, ya. Jadi semuanya itu bertahap. Jadi syariat itu kita ajarkan kepada mereka secara bertahap. Tafadhol, jika ada pertanyaan. Cukup, Ustaz. Iya. Ya, ini ada di chat. Pertanyaan saya hampir sama dengan Bunda Fitria. Berarti tidak serta-merta mengajari anak-anak untuk mengartikan ayat demi ayat, ya Ustaz. Langsung kita ajak anak untuk praktek tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Iya, ya, hampir mirip seperti itu. Jadi misalnya sholat, dalam Al-Quran ada aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian apa manfaatnya sholat itu diterangkan juga. Inna sholata kanat 'alal mu'minina as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu bahasanya sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Manfaat sholat apa? Banyak sekali dalam Al-Quran. Manfaat beramal baik, manfaat sedekah, dan lain sebagainya. Kita kaitkan langsung dengan kandungan isi Al-Quran itu, ya. Seperti itu, ya. Semua ada. Selanjutnya adalah dari David Febrianto. Menyambung sebelumnya, berarti kita sebaiknya menunggu momen dulu baru dikembalikan ke Al-Quran, ya. Bukan kita kenalkan Al-Quran dulu sebelum kejadian. Iya.
memang mengenalkan Al-Quran dengan adanya kejadian sama tidak adanya faktor itu memang penerimaannya akan berbeda sekali. Maka dari itu dalam nuzulul Quran ya, ada namanya asbabun nuzul, ada yang namanya asbabun nuzul ya. Dalam asbabun nuzul inilah ya, bagi kita bisa lihat ada tidak seluruh ayat itu memiliki asbabun nuzul, tetapi hanya ayat-ayat yang mengandung perintah-perintah al-ahkam itu memiliki asbabun nuzul. Ketika para sahabat melakukan sebuah kesalahan, maka turun ayat itu lebih mengena. Ketika mereka minum minuman khamar misalnya, ataupun melakukan judi, karena pernah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sempat melakukan itu gitu. Ketika meramalkan apakah nanti yang menang Rum atau Romawi atau Persia gitu kan ya. Tapi kalau akhirnya sahabat Abu Bakar juga menaruh taruhan berapa itu, saya Allah alam, saya nggak tahu, seperti itu. Kemudian Allah turunkan ayat terkait masalah pelarangan judi, pengharaman khamar, kemudian pengharaman riba dan lain sebagainya. Dengan adanya asbabun nuzul inilah akan lebih mengena. Jadi ada sebab itu ada, kemudian kita sampaikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidur misalnya, kita kenalkan tidur itu dalam Al-Quran seperti apa. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Seperti inilah pola kehidupan kita. Jadi kalau malam itu tidur, kalau siang itu ma'as, mencari kehidupan gitu, mencari ma'isyah gitu kan ya. Jadi bagaimana sahabat Ashabul Kahfi diterangkan terkait tidurnya seperti apa. Kemudian ketika bekerja seperti apa, kita terangkan bagaimana kerjanya sebuah amal dalam Al-Quran itu ya. Seperti itulah. Jadi memang lebih mengena ketika ada sebab musababnya. Ketika mereka mau menyakiti, kita ingatkan Al-Quran, ingat loh dalam Al-Quran dan tertulis seperti ini, bahwasanya wala yaqtab ba'dukum ba'dha, misalnya jangan kau sakiti karena saudara kita adalah kita semua adalah saudara. Seperti itu. Oke? Terima kasih. Ada lagi? Bisa menambahkan Ustaz? Iya, boleh. Jadi memang yang paling utama sebenarnya adalah keluarga. Jadi ayah ibunya ini juga harus memahami Al-Quran. Bukan hanya bisa membaca, tetapi juga memahami. Karena apa? Anak-anak ini sekalipun disekolahkan misalnya di boarding school dengan dia hafal Al-Quran, tapi kalau sudah kembali ke rumah, kalau melihat ayah ibunya juga tidak ngaji, tidak memahami Al-Quran, maka akan kembali lagi. Saya rasa formatting gitu kan. Berarti memang yang utama adalah keluarga dulu. Nah, sekarang di era yang sekarang ini, kadang-kadang anak-anak itu memang disekolahkan di sekolah-sekolah yang berbasis Islami. Tetapi kadang-kadang mereka dari ayah ibunya sendiri tidak memahami apa itu Al-Quran. Kadang-kadang nyon sewu, kadang-kadang juga mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, makanya jadi memang bagaimanapun juga harus balance antara anak yang disekolahkan juga keadaan keluarga yang memang harus juga bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Bukankah begitu, Ustaz? Ya, betul. Karena kita tahu bahwasanya dalam sebuah syair Arab, dalam sebuah patah hikmah, ilmu teruskan tidak a'datta sya'ban tayyibal a'rab. Ibu, ya, pertama ibu ya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, di mana anak-anak ini akan mencontoh bagaimana perilaku orang tua, terutama perilaku ibunya, ya, perilaku ibunya. Maka dari itu kita harus dikembalikan lagi ke awal lagi, ikhtiyar zaujah. Jadi bagaimana kita mencari seorang istri yang memang tidaknya kita harus memilihnya dari sisi agamanya, ataupun kekayaannya, ataupun nasabnya, tetapi fakta tidak din. Dari situ akan muncullah generasi Qurani ketika step by step kita lakukan.
dari ikhtiar zaujah yang baik, kemudian membangun keluarga yang baik, ya, kemudian nanti lahirlah anak dididik dengan yang baik. Karena apa? Anak akan mencontoh apa yang menjadi sikap dan perilaku dari kedua orang tua. Dan itu dalam Al-Quran ada, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, di mana saat itu para sahabat tidak menemukan contoh yang baik kecuali dalam dari Rasulullah SAW, di mana karena yang memerintahkan adalah Rasulullah, kan? Dan mereka harus melihat contoh yang baik juga dari Rasulullah. Maka dari itu orang tua yang memerintahkan anaknya untuk bersifat dengan sifat Al-Quran, maka hendaknya dia bertasalluq dulu dengan akhlakul Quran, seperti itu. Ya, Bunda Fitria ya. Syukran. Ya, Ustaz kami. Ada yang lain yang bisa kita diskusikan sampai jam 11:30 ya. Cukup? Atau gimana, Ustaz? Ya, Ustaz. Jika tidak ada, bisa kita akhiri, Ustaz. Iya. Ini bisa diputar ulang ya Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi ya. Insya Allah ada di Ya. nanti ada di FB-nya Ustadz Aziz, dan kita insya Allah akan upload di YouTube, insya Allah. Oh iya. Syukran. Iya, Afwan. Baik, seperti itu ya, pentingnya kita mendidik generasi kita menjadi generasi Qur'ani. Karena apa? Kita bisa lihat bagaimana luar biasanya generasi Qur'an ini mewarnai sebuah peradaban yang dulunya tidak mengenal Allah, kemudian memberikan cahaya ke seluruh seluruh dunia ini. Masya Allah, bisa membebaskan Konstantinopel, membebaskan Palestina dan lain sebagainya. Dan itu karena memang dalam diri mereka terhadap ada akhlak Al-Quran yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka, oleh guru-guru mereka sejak ini. Maka dari itu, ketika nantinya kita sebagai orang tua tidak mampu untuk menanamkan akhlak-akhlak Al-Quran, maka carilah ustadz atau guru yang memang mengajarkan terkait akhlak itu terlebih dahulu. Karena apa? Akhlak akan lebih sangat penting ketimbang ilmu itu sendiri ya. Makanya dari itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mengarang sebuah buku tentang adab hamalatul Quran, beliau memberikan judul pertama adalah terkait adab, sikap dan akhlak kita terhadap Al-Quran. Itu baru kita masuk kepada membacanya seperti apa, kemudian memahaminya seperti apa. Yang penting akhlaknya terlebih dahulu dibangun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan generasi-generasi yang akan datang atau sekarang ini menjadi generasi Quran ini, termasuk anak-anak kita, anak-anak keturunan kita, dan Allah berikan petunjuk huda wa nur ya. Karena Al-Quran adalah nur. Cahaya, karena Al-Quran adalah ruh. Nah, jadi ruhan dalam Al-Quran disebutkan salah satu dari nama Al-Quran adalah ruh. Ya. Jadi umat tanpa Al-Quran maka tidak bagaikan umat tanpa nyawa. Umat tanpa Al-Quran bagaikan umat tanpa nyawa. Itu isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Orang tanpa Al-Quran bagaikan mayat yang bagikan orang tanpa nyawa gitu kan. Bagikan mayat tanpa nyawa, bagikan orang tanpa nyawa. Enggak ada ruhnya, enggak ada gunanya. La faidata fiha. Enggak ada faedahnya dia hidup tanpa ada ruh tersebut ya. Makanya dari itu maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Naubiru manazilakum bitilawati wa qiraatil Quran. Bacalah Al-Quran untuk menghiasi, untuk memberikan cahaya di rumah-rumah kita, dan nanti akan Allah berikan cahaya juga nanti di alam kubur kita, dan Allah berikan syafaat lewat Al-Quran ini kelak di akhirat. Inilah bagian dari keutamaan kita menjadi ahlul Quran atau generasi Quran.
Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mohon maaf kalau ada salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan silakan disampaikan, nanti bisa lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.